semuanya, selamat datang di Yip ya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan hati yang hangat ya. Bersama aku Vi yang bakal jadi host kamu hari ini. So chill and take this as your pill, cause this is your daily dose of thrill. Oke, first off, perkenalkan ini The Art Side. Di segmen ini, Vi bakalan bahas hal-hal terkait gambar. Jadi, kalau kamu punya request terkait gambar, tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa bahas The Art Side selanjutnya. By the way, I think this supposed to be cool karena aku bikin The Art Side biar kedengeran mirip Dark Side, like The Art Side, Dark Side, Dark Side, Dark Side. Get it? Seperti judulnya, kali ini gue mau nyobain brush-brush baru sekalian challenge satu gambar, satu brush. Jadi gue cuma boleh pakai satu brush buat nyelesain seluruh gambar. Biasanya gue kalau ngegambar, apalagi buat aset video pengalaman, gue suka pakai beberapa brush yang berbeda. Satu buat sketch, yang satu lagi buat lining sekalian coloring, shading, dan lightning. Biasanya gue pakai brush yang bertekstur buat sketch karena gue ngerasa lebih enak aja gitu. Lebih berasa kayak pakai pensil dan gak masalah berantakan. Dan kalau pakai brush yang pen kayak gini tuh agak kaku kalau gue ngerasanya. By the way, software yang gue pakai ini namanya Fire Alpaca. Softwarenya free, tapi kalau lo mau lebih advance ada juga yang versi pro-nya. Fire Alpaca ini menurut gue softwarenya udah cukup bagus, cuman sayangnya koleksi brushnya nggak terlalu banyak. Kalau dibandingin sama Clip Studio Paint, koleksi brushnya jauh lebih banyak. Soalnya nggak cuma disediain sama developer, tapi user juga bisa bikin brush dan ditaruh di marketnya gitu. Jadi pilihannya ada banyak banget. Dari yang free sampai yang berbayar, semuanya ada. Buat kalian mungkin user Fire Alpaca yang masih bingung, buat tambahin koleksi brush, kalian bisa klik tombol di pojok ini. Kalian juga bisa bikin brush kalian sendiri kalau kalian mau. Tinggal pencet aja tombol di sampingnya. Sorry banget ya pingnya kelamaan. Kalau gitu mari kita mulai aja tes brush dan challenge-nya. Oke, brush pertama yang akan kita coba adalah DP Round. By the way, gue minta maaf ini prosesnya tiba-tiba udah di tengah karena gue nggak aktifin timelapse sebelumnya. Gue di sini mau warming up aja, asal coret-coret yang simple. Gue belakangan ini malas buat gambar, makanya video gue pada mandek. Makanya gue minta maaf ya buat kalian yang nungguin. Sekiranya gue lama ngerjain videonya, tenang aja, gue masih bikin video pengalaman kok. Dah gini aja, gue bingung mau gimana lagi. Kasih koket aja kali ya. Nih dah tuh, mudah-mudahan Buddy gak marah robotnya gue giniin. Hehe. Next ada brush water based ballpoint pen. Ini kalau dilihat-lihat teksturnya kayak spidol gak sih? Kayak kalau kita gambar tuh warnanya jadi numpuk. Kalau dicoba di kertas kayak gini, di layer berkali-kali kadang bisa suka sampai bolong kertasnya. By the way, ini awalnya gue bingung mau gambar apa, jadi gue gambar aja zona gue yang lain. Enaknya gambar asal kayak gini tuh, lo gak harus punya ide yang udah mateng di kepala lo, dan dia tuh terbentuk seiring lo ngegambar. Gue nikmatin banget sih gambar yang ini. Gue kasih judul gambarnya Be Free, karena gue benar-benar ngerasa bebas pas gambarnya. Gue kepikiran Spider-Verse pas gambar ini, but what do you think? Menurut gue sih berantakan, tapi gue suka banget, apalagi warnanya yang vibrant tapi enak dilihat. Well, kata gue sih enak dilihatnya ya. Next, ada cotton swab ink pulling pen. Ini aneh gak sih brushnya, kayak dia tuh ngegunduk di awal sama di akhirnya. Jadi aneh cuy, kata gue mah aneh dah. Daripada kita gambar aja. Gue gak tahu mau gambar apa, jadi gue gambar aja tadak related karena gue masih dihantui sama episode 6 kemarin. Terus juga FYP TikTok gue isinya kayak teori-teori mulu, dan gue gak mau banget kalau Kane bakalan jadi jahat. Leave my man alone. Please, semoga dia nggak jadi kayak AM dari I Have No Mouth, I Must Scream. Anyway, ini gambarnya nggak jelas konsepnya, anggap aja semuanya kayak abstract. Terus Kane kesepian, jadinya dia chill in the cellar. Lanjut. Texture marker. Gue suka banget sama brush-brush yang ada teksturnya kayak gini. Rasanya kayak lebih bervariasi aja gitu, kayak nggak plain atau kosong banget. Terus juga si brushnya ini flow-nya menurut gue enak banget. Di sini gue mau gambar kayak rawa gitu. Jadi kita mulai buat dari kolomnya aja. Gue belum kepikiran pasti mau gimana ini gambar jadinya, tapi ya kita gambar aja dulu. Kita tambahin tumbuhan dan beberapa hal lain yang biasanya ada di environment kayak gini. Dan karena tengahnya kosong, gue isi kayak cahaya ilahi aja yang masuk melalui sela-sela dedaunan. Ini bukan gambaran yang ada di pikiran gue, tapi ternyata lebih bagus dari yang di kepala gue. Dan gue juga enjoy banget pas gambarnya, apalagi pas nambahin detail-detail kecil kayak jamur di kayu atau capung di atas ketel. I think it's so much fun. Next brush, namanya Double S of Pencil, dan kalau dilihat-lihat teksturnya tuh geradakan karena bro aslinya kumpulan arsir yang bertumpuk. Gue jadi kepikiran buat gambar kayak ladang rumput gitu. I think that would be nice. Gue tadinya mau tambahin B, cuma gak jadi. Kita ganti sama cewek aja. Gak tahu kenapa gue kepikiran alien stage pas gambar ini. Jadi kita anggap aja ceweknya itu Sua. Hehe. Gue di sini baru sadar kalau arah anginnya gak sesuai. Rok sama rambutnya ketiup ke kanan, rambutnya ke kiri. Kan jadinya kocak gitu, kayak pemerintahan kita. Gak searah. Makanya gue ganti dan zoomin aja gambarnya biar kelihatan lebih jelas karakternya.
Abis itu kita tambahin bentol-bentol kecil, anggap aja dandelion atau bunga kecil biar nggak sepi-sepi amat. Ada gini deh jadinya. Gue ngerasa kayak fresh, seger, dan sedikit kepanasan pas lihat hasilnya. Kayak cerah banget pasti kalau lo yang ada di situ. Hai, Sugi. Kita punya charcoal pensil. Kelihatannya mirip halftone dan kayak ngegambar di kanvas. Karena gambar kali ini gue udah kepikiran mau kayak gimana, jadi kita langsung aja bikin sketsa gambarnya. Gue kepikiran buat bikin gazebo, terus di belakangnya ada manor gitu. Gue tuh suka sama estetik ini, gara-gara waktu itu gue pernah lihat ada yang gambar Edgeworld, steampunk AU. Gue suka banget sama desain toadnya yang di situ ceritanya tuh dia kayak jadi inventor gitu. By the way, ini gambar gue waktu itu. Ini tuh gue sekitar kelas 11 kalau nggak salah. Vibes-nya kayak aristokrat gitu. Hashtag masih bucin toward Edgeworld. By the way, bentuk mannernya gue ganti aja biar lebih simple. Gue kesusahan sama angle-nya. Jadi kalau gambarnya jelek karena gambarnya nggak proporsional atau angle-nya kurang, nanti kita ikut militer aja. Siapa tahu nanti kita bisa menggambar di kanvas yang jauh lebih besar. Background-nya kita kasih pepohonan aja biar gak ribet. Kita kasih karakter. Ceritanya mau menikmati senja bersama Ayang. Ya, tapi kalau dilihat-lihat dari shot ini, kita sebenarnya kayak penguntit gak sih? Ngeliatin orang lagi berduaan di balik semak-semak mawar. Atau jangan-jangan ceritanya kita pasangan sah yang lagi mantau Ayang sama selingkuhan. Enggak lah, drama banget kayaknya. By the way, gue coba buat nyobain hue lain dan menurut gue warna biru juga cocok. Kesannya dingin dan melankolik gitu. Coba, kalian lebih suka yang mana? Yang biru atau yang ori? Next, ragged calligraphy line. Ini kuasnya kayak cowok, sulit ditebak tapi juga kayak cewek, sulit untuk dipahami. Lihat deh, ini memberikan Anda ketidakpastian setiap goresannya. Kesannya susah diatur banget, kayaknya bakal susah digambar pakai brush ini. Gue nggak berharap banyak, tapi mari kita coba. Di sini gue mau gambar Aussie gue, Jack sama Hugo. Ya, beginilah hasilnya. Kalian suka gak? Gue pribadi sih gak suka ya. Mungkin gue aja yang gak bisa cara pakai brushnya. Well, kita lihat aja nanti. Siapa tahu gue gambar pakai brush ini lagi. Next, ada wet acrylic brush. Terlihat sangat bertekstur, not bad. Mari kita coba gambar. Gue kali ini mau gambar pemandangan laut dari sebuah pelabuhan kecil. Kita buat suasananya terasa dingin dan melankolik. Kita buat lautnya gelap dan tenang, seolah sedang tidak bersemangat untuk menggerakkan ombaknya. Kita lengkapi dengan awan kelabu yang membuat udara yang dihirup terasa lembab dan basah. Lalu kita tambahkan the griever, memandang kosong ke arah lautan, seolah menunggu sesuatu yang hilang untuk kembali datang. Abis itu kita tambahin ray of sunshine yang menembus masuk melalui celah gumpalan awan yang tebal, memberi kita jawaban bahwa di hari yang gelap dan dingin pun kehangatan tetap ada. And then kita juga isi sisi yang kosong dengan tebing dan bebatuan untuk membantu orang yang membutuhkan. Yeah! Habis itu kita tambahin aja seagull, bukan dermaga kalau nggak ada seagullnya. Oke deh, ini hasilnya gambar pakai wet acrylic brush. What do you think? Kalau dikasih judul, cocoknya dikasih judul apa nih gambarnya? Let me know. Next, brush terakhir di challenge kali ini, oil marker square. Kelihatannya cukup clean dan solid seperti komunitas Fury. Langsung aja kita gaskan gambar. Gue kali ini udah kepikiran banget mau gambar apa dengan brush yang clean and blendy kayak gini. Gue mau gambar Miku dari MV Red Right Now. Kita bikin dulu backgroundnya yang gelap biar nanti langsung kelihatan kontras dari karakternya yang hadir dengan warna cerah dan vibrant. Gambar ini makan banyak banget waktu kalau dibandingin sama gambar-gambar yang lain. Karena di sini gue pengen gambarnya tuh clean kayak di MV-nya. Jadi gue gambar dengan penuh niat dan semangat. Lupa kalau di sini awalnya gue cuma mau nyobain brush. Gue baru sadar kalau gue banyak banget salah setelah gue nonton ulang MV-nya. Gue pakai gambar yang ada di Pinterest sebagai referensi, yang mana itu gambar hadap depan doang. Harusnya gue ambil langsung dari MV-nya. Gue lupa ada bagian si Miku nge-spin dan nunjukin bagian belakang bajunya di detik ke-10 MV-nya mulai. Gue mendebak-debak bentuk bagian belakangnya, but seems like jokes on me. Sorry guys, it is. Sucks. Gue suka banget kalau gambar rambut kayak ribbon begini. Rasanya simple tapi satisfying banget. Apalagi kalau digambar flowy kayak begini. Gini di hasilnya. Gimana menurut kalian? Walaupun desainnya nggak akurat kayak di MV-nya, I think it's not that bad, I guess. Kadang yang diusahain bakalan terasa sakit kalau mengecewakan. Duh. Anyway, jadi itu aja hasil nyobain brush-brushnya. Mana menurut kalian brush yang paling bagus? Gue personally suka banget sama tekstur marker dan water-based ballpoint pen. Gue suka sama hasil gambarnya dan prosesnya yang enjoyable banget. Gue berasa santai dan bebas pas gambarnya. Buat kalian yang gabut dan lagi kena art block, mungkin bisa cobain gambar pakai brush random kayak gini.
Menurut gue cukup membantu dan bisa nge-trigger lo buat bikin art yang enjoyable tanpa ngerasa burnout. Anggap aja latihan sekalian eksperimen. Sebelum gue tutup videonya, I have few things to say. Banyak banget hal yang terjadi dan ternyata keadaan belum membaik. Seperti yang kita semua tahu, dari kemarin banyak demo yang terjadi. Bahkan sampai ada beberapa orang yang jadi korban. Gue salut banget sama orang-orang yang demo, keren banget udah berani dan protes akan hal yang salah. Gue sebagai orang yang gak bisa ikut demo, gue mau bilang makasih banyak banget buat semua orang yang telah menyuarakan aspirasinya. Semoga pengorbanan dan perjuangan yang kalian lakukan segera mendatangkan kebaikan yang kita semua harapkan. Mudah-mudahan demo dan protes ini jadi puncak konfliknya, semoga gak ada lagi korban jiwa. Mudah-mudahan para pemerintah mau mendengarkan kita dan menganggap serius akan masalah ini. Dan mudah-mudahan orang yang zolim, orang yang korupsi bisa segera diadili dan diberi hukuman yang setimpal. Semoga negara kita bisa segera membaik. Gue masih percaya dan berharap glory days yang kita harapkan akan datang. Dan siapa tahu ini bisa jadi turning point dan awal dari healingnya negara kita. Stay safe semuanya, jangan lupa warga jaga warga. Semoga tuntutan kita bisa segera terpenuhi. Dan mari kita doakan teman-teman atau kerabat kita yang gugur bisa beristirahat dengan tenang dan husnul khotimah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap dan penyampaian. Terima kasih banyak semuanya udah nemenin Via di YPF kali ini. Saya Via pamit undur diri. I'll see you guys on the next one. Have a good day.